Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Fayyuhil hadirun ittaqullah kama qala ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabi ittaqillaha haitsuma kunta wa idbi sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin sekalian, jemaah kajian parkiran dakwah Masjid Matio Mangunkarso yang semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Ini adalah sebuah bentuk rasa syukur kita yang kita ikrarkan melalui lisan, karena memang untuk bersyukur kepada Allah yang pertama adalah menancapkan di dalam hati, meyakini bahwa setiap nikmat itu datang dari Allah, bukan karena hebatnya kita, bukan karena pinternya kita, bukan, akan tetapi semuanya itu atas pertolongan Allah. Kemudian juga diikrarkan melalui lisan biqauli alhamdulillah, sebagaimana jenengan telah melafadzkan semua bahwa segala puji itu hanya layak diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya lebih dari itu, sebagai bentuk rasa syukur kita adalah dengan kita menjadikan setiap nikmat menjadi energi taat. Anggota tubuh kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak lupa dan tidak bosan saya memberikan wasiat pada diri saya sendiri dan juga kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Adalah kita memiliki keimanan yang tidak stabil, kadang naik kadang turun, tergantung diri kita apakah kita bisa menaikkan atau bahkan menurunkan, naudzubillah. Karena al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Keimanan seseorang itu bertambah dan berkurang, bertambahnya karena kita taat, dan akan berkurang ketika kita melakukan maksiat, melakukan dosa sekecil apapun, maka itu akan berpengaruh kepada keimanan kita. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sebagaimana saya biasa membawakan kitabnya dari Imam An-Nawawi Al-Bantani, yakni Nasihatul Ibad, yang kali ini menukil perkataan
perkataan salah seorang sahabat mulia dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang dia juga merupakan salah satu dari mertuanya, yang akhirnya putrinya dinikahi oleh Rasulullah. Putri dari sahabat inilah yang merupakan satu-satunya istri yang gadis. Siapa? Aisyah. Nah, kalau sahabat ini berarti namanya Bapak Aisyah, Abu Bakar Asy-Siddiq. Khulafaur Rasyidin, Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat Kanjeng Nabi yang utama kalau berdasarkan rankingnya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Lali maksudnya. 2 menjadi mertua, 2 menjadi menantu, ya. Umar dan Abu Bakar menjadi mertuanya, dan Ali dan Utsman merupakan menantunya Rasulullah SAW. Kali ini kita menukil perkataan beliau di dalam kitab ini. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Thamaniyatu asya'a zinatun thamaniyatu asya'a. Al-afafu zinatul faqri, was-sukru zinatul ni'mati, was-sabru zinatul bala'i, wat-tawadhu'u zinatul hasabi, wal-hilmu zinatul ilmi, wa-tadhallulu zinatul muta'allimi, wa tarkul manni zinatul ihsan, wal-khusu'u zinatul shalah. Dalam nukilan perkataan dari Abu Bakar Asy-Siddiq, ada 8 perkara perhiasan bagi 8 perkara. Kalau sesuatu itu dihias menjadi memiliki lebih nilainya, jadi tambah bagus. Sebagaimana jenengan ibu-ibu biasanya kalau kagungan jari-jari maka akan diberi hiasan apa, Bu? Kagungan betul? Jaluk karo bapake. Jaluk karo bojone mosok bojone ra tukok ali-ali, ora ketam mbuh kuwi begel apa sireng. Hidrat. Astagfirullah. Bapak-bapak perlu diketahui bagaimanapun seorang istri itu seneng kalih perhiasan. Ora ketambuh piro lah. Nggih, Bu. Nih ibu-ibu nggih jangan memberatkan suami, nek memang ra duwe yo kudune sabar nggih. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau jari diberikan perhiasan maka akan memiliki nilai plus. Nek asto napa niku perhiasane? Nggih kagungan. Lah kok terang nggih kagungan. Protes karo bapak ini. Kalau leher nanti ada kalungnya ya. Dan juga perhiasan-perhiasan yang lain. Kalau ini disebutkan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq ada 8 perkara menjadi perhiasan dia dalam 8 perkara. Beliau ngendikan Abu Bakar Asy-Siddiq ya. Yang pertama adalah al-afafu zinatul faqri. Ya. Jadi 8 perkara menjadi hiasan bagi 8 perkara. Yang pertama adalah tidak meminta-minta, itu perhiasan kefakiran. Ya. Tidak meminta-minta itu merupakan perhiasan kefakiran, orang jaluan, orang senengane ngene, ngatongan, enggak. Tetapi menahan diri untuk tidak meminta-minta. Ketika dia dalam kondisi fakir, dalam kondisi miskin, walaupun butuh, iya. Tetapi dia bukan orang yang memiliki sikap atau mungkin sifat suka ngatongan, jaluan, jangan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala tuhfatul mu'mini fid dunya al-faqru. Rawahu ad-Dailami.
Cindera mata. Cindera mata niku napa? Kenang-kenangan atau bingkisan atau parcel ya. Persembahan atau cindera mata orang mukmin di dunia adalah kefakiran. Ternyata kefakiran itu memiliki nilai plus bagi orang beriman. Tapi saya yakin 100 atau mungkin lebih dari 100% mungkin. Kalau saya tanya jenengan tak suruh milih, jenengan pengen kaya atau pengen melarat? Kaya. Jadi orang pengen itu iki mau kok. Nah itu. Beberapa waktu yang lalu juga saya sampaikan tentang fakir ini, kondisi fakir, kemudian dia ridho dalam kondisi tersebut. Ini adalah sebuah kondisi yang luar biasa. Ya. Jadi orang yang dalam kondisi fakir dan dia tidak mudah meminta-minta, dia menahan dirinya untuk orang jaluan tadi, orang ngatongan tadi, maka dia memiliki nilai plus. Dia memiliki nilai lebih. Inilah kondisi ketika kita dalam kondisi fakir. Nah, sekarang tak takoni jenengan sekarang dalam kondisi miskin atau dalam kondisi kaya? Alhamdulillah. Tenan yo kaya yo. Bapak-bapak kaya? Ibu-ibu nek njaluk gelang kaya loh. Jadi ketika dalam kondisi fakir, maka dia tidak mudah dirinya itu ngatongan minta-minta jaluan tadi, maka dia akan memiliki nilai plus. Nah, karena apa? Dia tidak mudah meminta-minta, itu merupakan perhiasannya kefakiran. Wa syukru zinatun ni'mati. Yang kedua kata Abu Bakar As-Siddiq, syukur adalah perhiasan nikmat. Yang kedua adalah syukur adalah perhiasan nikmat. Sering ayat ini dibawakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat yang ke-7 ya. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan aku tambah. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka Allah akan mengancam bagi orang-orang yang kufur nikmat itu dengan azab yang pedih. Ya. Di dalam kitab Nasaikhul Ibad ini, beliau Imam An-Nawawi memberikan penjelasan tentang syukur itu adalah perhiasan nikmat. Bersyukur menjadi penyebab kekalnya berbagai nikmat yang telah ada. Jadi ketika kita telah memiliki berbagai kenikmatan yang sudah terlanjur kita reguk dan diberikan oleh Allah kepada kita, lantas kita bersyukur, ini menjadi kenikmatan yang kita miliki dari Allah tadi semakin kekal dan akan menjadi perantara untuk mendapatkan nikmat yang belum ada, menjadi pemantik, menjadi magnet bagi nikmat-nikmat yang belum ada dengan cara bersyukur. Tapi yang sering dialami atau yang sering saya lihat, tidak tahu muga-muga jenengan enggak, yakni adalah apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Kalau pernah mendengar syairnya nasyid ini, mungkin ada yang pernah dengar? Apa yang ada, nah nyanyi, apa yang ada jarang disyukuri, tapi apa yang ada sering dirisaukan. Jarang kita itu mensyukuri yang ada ya. Padahal kita tadi wis ngaku kaya, bojo yo duwe, anak yo duwe, omah yo duwe, sabedino yo iso mangan ya. Di dalam ayat yang lain juga, di dalam surah Ibrahim ada, di dalam surah An-Nahl ada juga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat ini juga sering disampaikan oleh para ustaz.
sekiranya jika kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah karuniakan pada kita, kalau coro Jawane wong kene tangeh lamun, tidak mungkin mampu bisa menghitungnya, tidak bakalan bisa. Ya. Sakit apa mboten? Kalau jenengan sakit, coba hari ini tadi jenengan bangun jam berapa? Jam berapa Pak? Bangun pagi-pagi? Jam 4. Jam 4 ki wis komat kan? Setengah 4 ya, oke. Setengah 4 sampai setengah 7 ya misalnya. Ini jam 18.16 ya. Jenengan kok ambekan ping pinten? Bisa ngitung? Oh, iso ngitung ambekannya awake dhewe ra iso ngitung. Iki lagi tak takoni perkara ambekan lho, urung sing liyane. Makanya bener, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika sekiranya kalian mau menghitung nikmat Allah, tidak akan mungkin mampu bisa menghitungnya. Ini baru hari ini, hari mulai pagi sampai sekarang, untuk menghitung nikmat Allah berupa ini tadi, sing ambekan kita bernapas sudah berapa kali, dan itu pun kita tidak disuruh beli. Tidak ada kan kita tiap bulan malaikat datang ketok-ketok, ini loh rekening oksigenmu sekian. Tidak ada. Coba nek jenengan di rumah sakit yang butuh oksigen itu harganya berapa, sehari menghabiskan berapa, uangnya berapa ya. Jenengan sekarang umurnya 30, 40, 50, ada yang sudah 60, coba nek dikalkulasi sekurang triliun coba. Tapi jarang kita mensyukuri tentang yang kelihatannya remeh. Ayo wis kebiasaan saben dina ambekan ya. Tapi okelah kita mau menghitung-hitung nikmat Allah dalam rangka kita ingin bersyukur kepada Allah, karena memang nikmat itu akan menjadi sebuah nilai plus ketika dia disyukuri. Coba nikmat apa saja yang sudah jenengan rasakan? Napa Pak? Iman Islam abstrak ini apa ya? Lagi Bu? Kesehatan apa lagi? Waktu luang, kesempatan karo waktu luang yo podo. Bahasa waktu. Ya sudah apa-apa. Yang lainnya nikmat hidup, terus bisa melihat, bisa mendengar, bisa jalan, bisa makan. Halo, sekotake wis nunggu. Kalau kita bicara masalah makan saja, nuwun sewu nek jenengan makan ya, nek mau makan sok bismillah atau kadang lali? Bismillah napa lali? Bismillah. Nek ra lali, nek wis bar maem ngenteni ngono ra. Kadang ora glegeken ra, alhamdulillah lali. Kita pelitnya kita mau alhamdulillah ki ngenteni rampung. Padahal ketika datang sepiring nasi luar biasa, itu adalah sebuah nikmat. Orang ketang nasi yang sudah ada di hadapan kita itu, dan saya yakin jenengan kali ini nek makan masih nasinya nasi putih, ya. Ono sing isih sego dhuwur, sego jagung. Pernah ngalami pakai nasi jagung? Nasi aking? Pernah? Alhamdulillah, jenengan sekarang sudah tidak ngalami karena sekarang sudah nasi putih. Dengan hadirnya sepiring nasi, orang ketang segono aking mau ditambahi sambel gitu ya. Atau mungkin sekarang sudah nasi putih. Harusnya kita bersyukur juga, alhamdulillah ternyata ada nasi di hadapan kita ya. Dan ketika kita makan nganggo sendok nopo mulut pas lampune mati, kleru nopo mboten? Kena irung nopo kena kuping? Mesti mlebu mulut. Begitu sampai mulut tanpa komando langsung dikunyah. Sistem pencernaan berjalan dan langsung masuk ke lambung ya. Kemudian kalau sudah sampai lambung diproses, ditokken apa mboten? Jenengan lancar ke belakang,
Bukankah itu sebuah nikmat? Apakah kita pernah kemudian ketika jenengan ke belakang menghabiskan beberapa gayung setelah jenengan membersihkan BAB tadi, jenengan mengucapkan alhamdulillah? Sangat jarang. Ternyata nikmat untuk bisa BAB itu luar biasa. Jenengan ora iso BAB, operasi ngentek gede ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, betapa bersyukur itu merupakan perhiasan nikmat. Sementara nikmat itu banyak yang kita tidak mampu menghitungnya. Sementara kita bersyukur itu hukumnya wajib. Wajib kita itu bersyukur. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian, wasobru zinatul balai. Wasobru zinatul balai. Sabar adalah perhiasan dari bencana. Sabar itu adalah perhiasannya bencana atau musibah. Ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-sabru sitrun minal kurubi wa 'aunun 'alal khutubi. Sabar adalah menutupi berbagai kebingungan, ya. Sabar itu menutupi berbagai kebingungan dan menolong berbagai urusan. Ketika jenengan mendapati musibah, jenengan tertimpa bencana, kok jenengan tidak memiliki sifat sabar, runyam urusan. Ketika bencana menyapa, ketika musibah datang kepada diri kita, kemudian kita tidak memiliki sikap sabar yang harus kita kedepankan, maka biasanya kita akan melakukan perbuatan yang sembarangan dan serampangan karena saking galonya tadi. Nah, kesabaran itu adalah merupakan penutup dari kegalauan, kebingungan atau keresahan. Karena begitu musibah datang, ketika bencana datang, tapi kita lebih kedepankan sabar. Dan untuk mendapatkan kesabaran bukan perkara yang mudah. Ini pun juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesabaran. Dan dengan kesabaran, maka ketika musibah datang, ketika bencana menyapa, maka urusan-urusan ini akan lebih mudah. Makanya kata beliau, Rasulullah SAW, sabar itu menjadi penutup berbagai kebingungan dan menolong berbagai urusan. Waqala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan juga berkata Ali bin Abi Thalib, as-sabru matiyatun la tadbu wal qana'atu sayfun la yanbu. Ya. Sabar itu adalah kendaraan yang tidak pernah tergelincir. Sabar itu adalah kendaraan yang tidak pernah jatuh, tidak pernah terjerembab. Nek mungkin awake duwe motor iku ora rewelan, ora mogokan, sanadyan motor iku kreditan tapi lancar. Jadi sabar itu bagaikan kita memiliki kendaraan sing ora mogokan. Nek motore ora mogokan kan urusan lancar. Jenengan pagi-pagi mau berangkat kerja, begitu starter jering mlaku. Coba nek mbon esuk-esuk wis jame mepet, jame setengah 8, mangkate kudune butuh sleep 30 menit, engko jam 8 wis kudu mlebu, di starter ora iso-iso, starter ora iso-iso dibuka. Kok kita iya bensinnya ono, yo ternyata lali durung dikontak, durung di on. Ya Allah. Iki sing ngira rak montore ning wonge ketok. Tapi ya itu adalah sabar, ya. Itu merupakan kendaraan yang tidak pernah rewel, kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Tidak pernah jatuh, ya. Jadi lancar-lancar wae. Walaupun mungkin orang mesti montore apik. Najan motore Prima wis ora apa-apa. Najare motore Vario apa motor ora apa-apa lah. Lha yo motore Vario kan apik. Wal qanaatu sayfun la yanbu, kata beliau, dan qanaah adalah pedang yang tidak pernah tumpul. Ya. Qanaah niku napa? Qanaah niku nrimo ing pandem niku gambil napa? Gambil.
Mudah ya? Tenan? Sing biasanya ya ora kaya ngono. Untuk menjadi qanaah itu bukan perkara yang mudah. Qanaah itu menerima apapun atas pemberian Allah, walaupun mungkin kadang sedikit atau mungkin ya saya yakin jenengan pernah kok ngedumel dengan sendirinya. Napa to aku kok irungku kok koncone do bangir ning ngarep irungku kok ora bangiri kok mengguri. Napa kok aku kok koncone do glowing-glowing kok aku ora pati yo cerah. Ya, hawane kulitku hawa maghrib ya. Atau mungkin rambutku kok ngene koncoke do ayu-ayu kok aku kok ya. Saya yakin pasti ada jenengan yang seperti itu. Aku ora koyo kaya ora kaya itu. Jadi tidak menerima atas pemberian Allah. Itu masih belum qanaah ya. Sementara qanaah itu bagaikan pedang yang tidak pernah tumpul, bagaikan pisau yang tajam. Saya yakin ibu-ibu nek jenengan badhe nyayur, nek badhe ngerajangi sayuran, nek jenengan pisone tumpul kalih tajam seneng pundi? Seneng tajam, tumpul ora barbar. Nah, demikian pula ketika pedang tidak pernah tumpul, qanaah itu adalah merupakan pisau yang senantiasa tajam. Urusan mudah. Ora gawe loro ati, iki lho peso dienggo rajang-rajang kok ora iso terus, marai loro ati buang wae. Bar kuwi malah ya ora iso lah wong ora di peso nek. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka pentingnya kita itu memiliki kesabaran dan juga qanaah. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, as-sabru zinatul bala. Sabar itu adalah merupakan perhiasan dari bencana atau musibah. Wa tawadhu'u zinatul hasabi. Yang keempat adalah betul, yang keempat ya. Tawadhu itu adalah hiasan leluhur ya. Tawadhu itu hiasan leluhur. Yaitu segala sesuatu yang dianggap menjadi kebanggaan manusia ya. Baik berupa nasabnya, baik berupa agamanya, harta benda, kemurahan hati maupun keberaniannya ya. Kalau dia memiliki sifat tawadhu, maka ini merupakan sebuah perhiasan ya bagi leluhur. Dan di antara tanda-tanda tawadhunya seseorang itu dia yang pertama tidak pengen terkenal, dan yang kedua dia mudah menerima kebenaran ya. Kebenaran datang, dia tidak memandang apakah dari orang yang strata ekonomi rendah atau tinggi, apakah dari orang yang tinggi atau rendah derajatnya ya. Kalau itu kebenaran atau al-haq, maka dia menerima. Atau mungkin kadang pernah bapak ibu mungkin kadang di rumah seuring-uringan ya. Bapak-bapak biasanya nek sing tenggriya sing sok ngamukan bapak-bapak nopo ibu-ibu? Ibu-ibu ki sing jawab bapak-bapak. Nek bapak nopo ibu? Nah, kadang ketika anak kita yang masih TK itu di rumah ngerti bapak nih marah, ibu marah, kadang lu dikandani karo ustate. Engko nek pas jenengan di rumah, adik-adik di rumah nek bapak marah, ibu marah, gimana? La tado walakal jannah ya. Sekalipun itu yang ngomong adalah anak kita, jangan marah bagimu surga. Ya harusnya kita bisa menerima perkataan itu karena itu adalah hadis Nabi. Sekalipun itu saya ngomong bocah dewe, bocah cilik, lagi ngamuk, lagi emosian, anaknya ngono terus langsung malah diwantem ya dan sebenarnya. Jadi siapapun, walaupun mungkin orang yang memberikan al-haq, memberitahukan tentang kebenaran tadi adalah mungkin tetangga kita yang miskin, tetap kita menerima. Jangan sampai kita meremehkan, karena orang yang meremehkan sesama manusia dan juga tidak menerima al-haq itu adalah sombong, kebalikan dari tawadhu ya. La yadkhulul jannah ya. Di surga ada undang-undang, neng surga ki wong sing apa jenenge sok
sombong ora bakal mlebu surga ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin ya. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya itu ada sebiji sawi kesombongan, sedikit saja kesombongan. Oleh Rasulullah, bagaimana kalau si fulan pakai baju bagus, pakai sandal bagus? Oh, bukan itu maksudnya. Orang yang sombong itu bukan kok orang yang seperti itu. Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibru wa batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Kalau tawadhu tadi kan dia memiliki tanda, dia menerima kebenaran itu. Hak itu kalau memang itu adalah datangnya dari Allah dan Rasulnya, al-haq ya, maka dia menerima. Sekalipun yang membawa al-haq tadi orang yang mungkin seterata kepintarannya di bawah kita, ekonominya di bawah kita, derajatnya di bawah kita, kalau itu al-haq maka dia menerima, maka dia adalah orang tawadhu dan tidak meremehkan pada sesama manusia, itu tawadhu. Tetapi orang sombong dia tadi batarul haq wa ghamtun nas, meremehkan sesama manusia. Ini adalah yang keempat. Kemudian yang kelima kata Abu Bakar Asy-Siddiq adalah wal hilmu zinatul ilmi. Wal hilmu hilm apa ya? Penyantun hawa, hati yang lembut ya. Itu adalah merupakan perhiasan dari ilmu. Perhiasan dari ilmu itu adalah penyantun atau ya, hati yang lembut ya. Penyantun, hati yang lembut ya, semacam itulah. Ketika ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ini di Ruya annahu kallamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jariyatun min as-sabi faqala laha man anti faqalat bintu rajulil jawadi hatimin faqala sallallahu alaihi wasallam irhamu aziza qaumin dhalla irhamu ghaniyan iftaqara irhamu aliman du'a bainal juhali ya. Suatu saat ada seorang perempuan dari tawanan, dia berbicara kepada Kanjeng Nabi dan kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada si tawanan tersebut, siapa kamu ini? Dia menjawab, saya adalah anak dari seorang laki-laki yang pemurah ya, yakni si Hatim. Tapi dia sebagai tawanan, padahal dia ini Hatim, bapak ini dulu memiliki apa? Jabatan yang tinggi, tapi anaknya sekarang ditawan oleh pasukannya Rasulullah dan kaum muslimin. Maka Kanjeng Nabi ngendikan irhamu azizan qaumin dhalla, kasihanilah kaum yang mulia kemudian dia jatuh hina. Mungkin dia dulunya menjadi seorang pejabat, karena mungkin wis pensiun akhirnya tidak menjabat lagi ya, menjadi warga biasa, kasihanilah mereka. Kita itu harus memberikan rasa empati kepada mereka. Irhamu ghaniyan iftaqara, kasihanilah orang yang dulunya kaya kemudian dia jatuh miskin. Mereka mungkin kena kapusan atau bagaimana akhirnya dia jatuh miskin, maka kita harus memiliki rasa empati kepada mereka, kasihanilah mereka. Irhamu aliman du'a bainal juhali, dan kasihanilah orang-orang alim yang terlantar di antara orang-orang bodoh. Ini jadi memiliki sikap penyantun, ini merupakan perhiasan dari ilmu. Kemudian wa tadzallulu zinatul muta'allimi, rendah hati. Rendah hati itu merupakan perhiasan muta'allim, yang pencari ilmu ya. Semacam kita yang sedang mencari ilmu ini. Jangan sampai seorang pencari ilmu, si tolak tadi itu memiliki tinggi hati. Kowe lagi ngaji sedelo wae terus wis golek sapa musuh, dijak debat, ndak akan seperti itu. Seorang pencari ilmu maka dia akan memiliki kerendahan hati ya.
Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja yuridu ilman yata'allamu fatahallahu lahu baban ilal jannah wa farasat lahul malaikatu aknafaha wa salat alaihi malaikatu samawati wa hitanul bakhri. Rawahu Abu Ya'la. Pentingnya kita memiliki kerendahan hati bagi seorang tolak, ya, seorang pencari ilmu, senang golek ilmu, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu semacam ini, ya. Orang kita mbuh sing ngajari itu seperti apa, insya Allah pasti ada hikmah yang ada di dalamnya, ya. Tapi karena orang yang mencari ilmu itu disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, bahwasanya barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka Allah akan membukakan kepadanya pintu surga. Jenengan dari rumah, saya yakin menghadiri majelis ilmu ini sudah berniat, saya meniatkan diri untuk talabul ilmi, apalagi sudah niatkan juga untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Orang itu tergantung niatnya, innamal a'malu binniyat, dan akan mendapatkan jasa dari niat-niat masing-masing. Jangan hanya sekedar satu niat. Kalau kita bisa mendapatkan berbagai niat yang kita pasang, nanti kita akan mendapatkan balasan dari niatan kita. Pengen ketemu dengan kanca-kanca soleh, ya, pengen mungkin bersedekah di situ, diniati untuk talabul ilmi di situ, diniati untuk silaturahim di situ. Nanti akan mendapatkan dari berbagai niat yang sudah kita pasang sejak awal. Nah, ketika seseorang dia itu mendatangi majelis taklim, majelis ilmu, maka disebutkan di situ Allah akan membukakan pintu-pintu surga. Kalau di dalam hadis yang lain kan juga man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu laka ilal jannah juga. Seorang yang dia itu melangkahkan kakinya untuk menuju thalabul ilmi, mencari tempat ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya masuk surga. Wa farasat lahul malaikatu aknaha faha, ya. Kemudian para malaikat itu membentangkan sayapnya untuk memberikan perlindungan kepada tolak tadi, si pencari ilmu. Wassalan alaihi malaikatus samawati wa khitanul bakhri. Malaikat niku sidik nopo kata? Pinten? Wakeh banget, aku ora ngerti wae. Walaupun mungkin yang dikenal ya jenenge yang sekitar 10 ya, ada sinten Jibril, Mikael, Israfil, paling 10 itu yang kita kenal. Padahal malaikat itu banyak sekali. Malaikat langit ya, yo banyak sekali, orang cuma langit tinggi Semarang tok sak jagat raya ini. Dan juga di sini disebutkan wahitanul bakhri, dan juga ikan-ikan yang di laut. Jenengan saya yakin jenisnya ikan saja tidak bisa menyebutkan. Iki ono ikan teri, ikan apa meneh? Ikan lele, iwak laut iki sing maksud, ha? Ora iwak pitik, ora lho ya. Yes. Jenis tok wis ora ngerti. Ora kabeh ya ono hiu, ono paus barang. Jenisnya saja kita tidak tahu. Apa meneh nek ikan teri tok sak wong yo wakeh kan, biasanya kan banyak sekali itu. Orang mung cuma nggih lautane Semarang tok, sak dunia. Seluruh ikan yang ada di laut dan juga malaikat di langit tadi, kata Kanjeng Nabi, mereka akan berdoa kepada Allah semoga para tolak, para pencari ilmu itu diberikan rahmat. Amin Allahumma amin. Masya Allah, jenengan ini kedai seneng untuk menghadiri majelis-majelis ilmu karena ini awake dhewe dosane akeh. Dan saya yakin kita semua pengen mlebu surga, nggih? Mlebu surga ki ora karena amal kita, bukan, tetapi karena rahmatnya dari Allah. Tetapi ya diketahui bahwasanya rahmatnya Allah itu diberikan pada orang banyak yang melakukan amal soleh, sebagaimana tadi para tolak yang kemudian didoakan para malaikat. Sing dongo malaikat orang terima awak-awak kaya wajah-wajah kayak kita itu yang penuh dosa ini sing dongo ndak, tapi para malaikat dan juga
Sapa mau? Iwak-iwak yang di laut mau. Sing berdoa agar kita itu diberikan rahmat, Masya Allah. Maka dari itu hadirin sekalian, pentingnya kita itu memiliki kerendahan hati ketika menjadi seorang tolak, menjadi seorang pencari ilmu. Ora sok gumedi, lagi iso ngaji sithik wis golek wong dijak debat, jangan seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah watarkul manni zinatul ihsan. Tidak menerima pemberian adalah perhiasan kebaikan. Tidak menerima pemberian adalah perhiasan kebaikan. Maksudnya begini, ketika kita sudah memberikan sesuatu kepada seseorang, ya, maka kita meninggalkan sebuah orang ngungkit-ngungkit pemberian. Ya, kalau kita sudah memberikan sesuatu, entah pertolongan, entah apa kepada seseorang, kita tidak ngungkit-ngungkit itu. Itu maksudnya itu. Ini adalah perhiasan kebaikan. Orang itu bagus ketika dia itu nek wis jenenge nolong karo wong ya udah lillah, ndak usah ngungkit-ngungkit, biyen tak tulung kok mosok kowe ora terima kasih karo aku, ndak sampai seperti itu, ya. Jadi orang yang mengungkit-ungkit, tidak mengungkit-ungkit pemberian yang sudah diberikan kepada saudaranya, kepada temannya, ini adalah perhiasan kebaikan. Nah, kemudian wal khusu'u zinatus shalah, dan khusu' adalah perhiasan sholat. Pripun bapak-bapak, ibu-ibu, sholatin jenengan pun khusu' napa dereng? Dereng. Waduh, berarti maksudnya oke koncone lho, ya. Karena memang bukan perkara yang mudah untuk bisa sholat khusyuk, walaupun ayatnya jelas di dalam surah Al-Mu'minun. Biasanya di masjid-masjid di atas pengimaman itu ada qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyuun. Sungguh beruntung orang yang beriman, yang khusyuk di dalam sholatnya. Mumpung kelingan, dan ini sudah kesekian kalinya saya ngomong perkara ini, ngelingke meneh nek jenengan ngagem sarung, nek ngagem tumpal niku cape jangan ditaruh di belakang, di bawah. Ada yang pakai sarung kemudian ada cap, gajah duduk, gajah nongkrong, itu jangan taruh di bawah ya. Jenengan ngarepe tembok karena di saf pertama gurinin jenengan tuh Allahu Akbar untuk gajah duduk atlas sih. Nanti ibu-ibu kalau punya suami yang pakai sarung seperti itu tolong dielengke ya, taruh di atas. Nah, aku duwe sarungku ki ngisor ndur ya ana cape ya. Ya nek iso ditetel, nek wis disablon ngono ka ya taruh di depan wae ndak apa. Yang penting jangan sampai ya ada di belakang. Apa nek kadang mungkin baju kita kaos kampanye Allahu Akbar. Lanjutkan. Ya, hadirin sekalian, kita itu untuk menjadi seorang yang bisa sholat secara khusyuk itu bukan perkara mudah. Saya yakin jenengan untuk bisa mendapatkan 100%, saya pun mengatakan 100% tidak bisa. Wis untuk separuh wis apik banget gue. Ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Mulutnya ngomong, tapi pikirannya melayang-layang, iki aku iki ndek masalah, iki mau karo bojoku aku lagi rono iki rong rampung urusane. Wah, iki kok aku pas arep nggih nggone Pak Panut nggo masjid nggo nganggo kerudung sing ndi ya ngono kuwi ono pas lagi sholat asar mau. Oh, iki kok aku bar pengajian nang ndi ya. Ada rencana pas lagi sholat ya ada. Walau bolin amin, ngono yo banter jane. Tapi itulah kadang kita itu ketika sholat masih belum bisa khusyuk, karena memang Kanjeng Nabi juga ngendikan seseorang itu tidak akan mendapatkan sholatnya kecuali hanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau 1/2 dari sholatnya. Kanjeng Nabi sudah ngendikan seperti itu. Jadi ya wae dhewe iki ya pantas dalam artian tapi bukan berarti terus kemudian ya wis ora apa-apa, ndak, tetap pengennya kita bisa khusyuk, bisa 100%. Jadi makanya kalau kita mau sholat diharap bisa mengetahui apa arti bacaan yang kita baca ketika sholat. Setiap gerakan biasanya Allahu Akbar, nek pas tadi pikiran dibawa kemana-mana Allahu Akbar, kembali kita seolah-olah benar-benar kalau kita tidak bisa melihat Allah, bahwa Allah itu melihat kita dan kita sedang berhadapan atau sedang
ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin sekalian 8 perhiasan yang menjadi 8 perkara menjadi perhiasan 8 perkara. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita kaji pada malam hari ini, dan semoga kita juga bisa menjadikan perhiasan-perhiasan tadi menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Amin Allahumma amin. Ini sudah menjelang isya, kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.